Lumen nomor 11.900. 5 Maret 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Rabu Abu. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari Rabu tahun 2025 yang bertepatan dengan tahun yubileum. Tahun rahmat Tuhan yang ditawarkan oleh Allah sendiri melalui gerejanya yang semua umat Katolik di seluruh dunia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang berbagai kewajiban agama yang perlu kita jalani. Namun, Yesus mengingatkan kita tentang tata cara dalam melakukan kewajiban agama kita. Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi,
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudari terkasih, dalam kaitan dengan doa, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua dengan berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Sementara dalam kaitan dengan kebiasaan kita dalam hal berpuasa, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Katanya, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudara-saudari terkasih, penerimaan abu di dahi kita menjadi tanda pertobatan. Namun, penerimaan abu tidak cukup. Penerimaan abu harus disertai pertobatan. Pertobatan akan menghasilkan buah bila didukung puasa, pantang, bersedekah, dan berdoa sesuai ajaran Yesus. Menurut hukum gereja, berpuasa berarti kita hanya makan 1 kali sehari. Berpuasa minimal kita lakukan pada hari Rabu, hari ini, dan hari Jumat. Yang diwajibkan untuk berpuasa adalah umat Katolik yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Sedangkan pantang berarti tidak makan atau tidak melakukan sesuatu yang biasa atau sering kita lakukan. Contoh, pantang daging, pantang rokok, pantang garam atau pantang jajan. Pantang dilakukan pada hari Rabu, Jumat Agung, dan hari Jumat lain selama masa Prapaskah. Yang diwajibkan untuk berpantang adalah umat yang berusia minimal 14 tahun. Namun, yang paling penting dan utama adalah bukan soal kita sukses dalam pantang dan berpuasa, melainkan mutu hidup yang lebih baik. Misalnya, kita semakin sabar, mengendalikan diri, mengurangi kebiasaan buruk, dan lebih peka kepada kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, selama masa Prapaskah ini, kita diharapkan lebih giat dalam berdoa. Dengan berdoa, kita dibantu untuk dapat melakukan puasa dan pantang dengan lebih baik. Kalau kita hanya berpantang
dan berpuasa tanpa berdoa, maka kita tidak beda dengan orang yang diet. Orang yang melakukan diet biasanya tidak makan makanan tertentu atau berpuasa dengan tujuan untuk dirinya. Dia ingin lebih sehat dan ingin agar penampilannya lebih segar. Sementara kita puasa dan berpantang untuk kemuliaan Allah. Namun sesungguhnya dengan berpantang dan berpuasa kita mendapatkan dua manfaat sekaligus, yakni badan sehat serta roh yang nyala-nyala nyata dan terarah kepada Allah. Selain berdoa, pada masa Prapaskah ini kita juga diajak untuk bersedekah. Sedekah yang kita kumpulkan dalam bentuk derma atau kolektor APP bukan hanya menjadi tanda pertobatan, tetapi menjadi tanda kepedulian kita kepada sesama yang miskin dan tak berdaya. Dengan demikian, masa Prapaskah yang diawali dengan hari Rabu Abu di satu sisi mendekatkan kita dengan Allah, sementara di sisi lain mendekatkan kita dengan sesama kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah menyadari bahwa dengan menerima abu, kita diajak untuk bertobat dengan lebih dekat kepada Allah dan sesama kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas masa penuh rahmat. Masa Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu di dahi kami. Dengan penerimaan abu kami disadarkan bahwa kami adalah orang-orang berdosa dan hidup kami di dunia ini hanyalah sementara. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.